Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya harap teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai. Dan di malam ini, di video ini, saya akan menjelaskan atau kita akan menjelaskan ciri-ciri seseorang yang dikejar-kejar rezeki. Jika sebelumnya kita berusaha untuk mengejar rezeki, berusaha untuk mencari cara agar kita bisa mendapatkan rezeki itu dengan cepat, maka di video ini akan dijelaskan ciri-ciri ataupun alasan-alasan seseorang sampai dikejar-kejar rezeki. Pasti teman-teman mau kan dikejar-kejar rezeki? Tentulah, saya pun mau. Makanya kita belajar bareng ya di sini untuk mencari tahu apa sih ciri-cirinya itu. Tapi sebelum kepada pembahasan ciri-ciri itu, kita akan buka dulu wawasan kita, buka mata kita dengan lebar terhadap apa itu rezeki, ya, sehingga kita bisa merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar rezeki jika sebelumnya kita mengharap, dan saat ini setelah belajar ini membuka wawasan kita terhadap rezeki, kita loh yang dikejar-kejar. Pertama, kita pahami dulu apa itu rezeki, ya. Selama ini mayoritas termasuk saya sendiri beranggapan bahwa rezeki itu adalah segala sesuatu ataupun hal yang berkaitan dengan uang, hal yang berkaitan dengan harta. Secara teori, secara pemahaman, kita sudah tahu bahwa pembahasan tentang rezeki itu bukan hanya sekedar harta dan uang saja, tetapi pada realitanya kita merasa nyaman. Untuk sebagian orang ya, mungkin sebagian orang lain sudah bisa tawadu gitu, merasa bahwa ketika kita sedang merasa kurang atau ada sesuatu yang kita inginkan tetapi terasanya begitu lambat kita dapatkan, kita merasa rezekinya gini banget sih, nggak kayak yang lain gitu. Nah, sehingga kita terhindar ataupun diri kita itu jauh dari kata syukur. Nah, sekarang kita buka dulu wawasan kita, buka dulu pemahaman mata hati kita bahwa rezeki tidak dibatasi hanya sekedar harta, hanya sekedar uang. Kita buka. Allah sudah menjanjikan dan menjelaskan bahwa Allah itu ketika menciptakan makhluknya itu disertai dengan kebutuhannya, dan Allah itu sudah memenuhi kebutuhan itu gitu. Nah, tinggal jenis-jenisnya. Memang ada rezeki yang harus kita usahakan dulu, tetapi Allah sudah memberikan sebuah kepastian bahwa Allah itu pasti akan memberikan rezekinya. Tergantung kita mengolah diri kita sendiri. Sudah cukupkah atau akan mengikuti hal lain selain daripada perintah dari Allah. Nah, rezeki yang memang tidak harus kita upayakan, tetapi Allah sudah sepaket ya, ketika kita dilahirkan Allah sudah menyematkan ataupun Allah sudah membersamai kita dengan rezeki itu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ketika kita dilahirkan kita bisa bernapas, menikmati udara, menikmati oksigen ini dari mulai kita keluar dari rahim orang tua, kita dilahirkan sampai detik ini kita dengan gratis, mau seberapapun kita menghirup udara itu kita diberikan sama Allah. Selain itu juga kita diberikan fisik yang sempurna, kemudian kita juga diberikan kemampuan untuk berbicara sesuai dengan usianya, sesuai dengan umurnya, kita bisa berjalan, dan mungkin kita bisa lihat ada sebagian orang yang tidak diberikan itu. Nah, ketika kita fokus kepada harta, rezeki itu adalah harta, rezeki itu adalah uang, secara tidak langsung kita akan lupa akan hal-hal ini. Itu ya. Dan rezeki yang berikutnya adalah tadi ya, yang harus kita upayakan. Ya, seperti apa? Contoh misalkan kita ingin pintar atau kita ingin bisa membaca Al-Quran, ingin fasih, ingin betul bacaannya, tajwidnya benar, berarti kan kita harus belajar, itu ada usaha. Atau misalnya kita ingin memiliki sebuah rumah atau memiliki sebuah kendaraan, itu tidak tiba-tiba datang kan, harus ada sesuatu hal yang harus kita lakukan gitu. Nah,
Dari situ kita jelas ya bahwa rezeki itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, ya, yang tidak dibatasi oleh kalimat ataupun jenis daripada harta dan uang saja. Nah, itu penjelasan secara singkatnya tentang rezeki secara luasnya. Karena kalau kita mau hitung-hitung ya, tidak akan terhitung rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita bisa berbicara, bisa melihat, menghirup tadi ya udara, menghirup oksigen dengan gratis, kemudian kita bisa berinteraksi, mengerti bahasa orang, kita bisa makan dengan anggota badan kita tanpa bantuan alat-alat, itu merupakan sebuah rezeki. Memiliki orang tua, memiliki keluarga, memiliki anak, dan yang lainnya ya, begitu luas. Satu lagi, diberikan kesehatan ya, yang sering kita lupa, dan diberikan umur serta waktu yang luas. Nah, berikutnya apa sih ciri-ciri daripada orang-orang yang akan dikejar rezeki itu? Oke, yang pertama cirinya itu adalah bersedekah. Orang yang akan dikejar-kejar rezeki itu adalah orang yang gemar bersedekah. Tapi saya nggak punya harta, tapi saya nggak punya uang, jangankan untuk bersedekah, saya untuk diri saya sendiri aja masih kekurangan, bahkan dibantu orang lain. Nah itu makanya kita buka dulu pandangan kita tentang rezeki itu. Allah udah jelasin, katanya tersenyum saja seorang muslim itu merupakan sebuah bentuk sedekah dan mendapatkan pahala. Wah, gampang dong ya sedekah itu, kita senyum aja ke orang, bisa. Tapi jangan salah, ketika kita dihadapkan dengan orang yang pernah menyakiti kita, senyum itu akan terasa mahal dan senyum itu akan terasa berat ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah Allah akan memberikan kemudahan ataupun akan membalikkan kondisi di mana rezeki akan mengejar kita ketika kita bersedekah. Kemudian yang kedua adalah bersyukur. Ketika kita sudah memahami apa itu rezeki, bagaimana kemanfaatannya kepada kita, bagaimana kita memandangnya, lalu kita akan mendapatkan rasa syukur di sini. Mungkin orang memandangnya apa yang terjadi kepada diri kita itu suatu hal yang berat, suatu hal yang kasihan ya kamu begini, kasihan ya hidup kamu seperti ini. Tapi ketika kita bersyukur, ketika memandang segala sesuatunya itu Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita, kita bisa menguraikannya dengan pelan-pelan terhadap kondisi yang dihadirkan kepada diri kita, lalu kita akan mengungkapkan rasa syukur. Sekalipun orang melihatnya itu menyakitkan. Contohnya apa? Misal kita diberi sakit, misalkan, itu kan kasihan ya kamu dikasih seperti ini. Tetapi ketika kita membuka bahwa ketika sakit Allah menurunkan sakit terhadap seseorang, lalu kita memandangnya sesuai dengan yang Allah sudah siapkan konsep pemandangannya terhadap segala sesuatu, maka kita akan bersyukur. Karena ternyata banyak sekali hal yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Dan berikutnya contoh lain, misalkan kasihannya kamu kondisinya begini, kondisinya tidak seperti yang lain, padahal kamu hidup dari orang yang seperti ini, tapi kok kamu mau begini gitu. Nah, ketika kita memandangnya pakai hati, pakai rasa, ya kita tidak akan bahagia, kita tidak akan bersyukur. Tetapi kalau kita memandangnya setiap segala sesuatu itu Allah akan mintai pertanggungjawaban, dan apa yang terjadi kepada kita, saya imani bahwa kode-kode dari Allah itu ada, dan ini yang terbaik, dan Allah pun memberikan pilihan. Kalau kita mau mengupayakan lebih keras lagi, Allah akan memberi. Banyak sekali hadis, banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu ya. Nah, jadi apa yang akan terjadi kepada kita, kita akan selalu bersyukur, dan insya Allah orang seperti itu akan kejar-kejar oleh rezeki. Ingat, rezeki tidak terfokus kepada harta, tidak terfokus kepada uang, tetapi bisa saja menjadi lebih baik, menjadi lebih kaya hatinya, menjadi lebih benar akhlaknya, sesuai sama yang Rasulullah ajarkan. Lalu berikutnya yang ketiga setelah sedekah, syukur, adalah sering membaca Al-Quran.
dijelaskan bahwa ketika seseorang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, Allah sudah menyediakan banyak sekali kebaikan di dalam satu huruf yang kita baca. Tapi saya nggak bisa membaca Al-Quran, daripada salah mending saya nggak baca deh. Saya nggak bisa, nggak pas, saya tajwidnya aja saya nggak bisa. Nah itu tadi ya, mau nggak dapat rizki bisa belajar membaca Al-Quran, bisa benar membaca Al-Quran, berarti harus ada yang diupayakan. Apa yang diupayakannya? Berarti belajar, seperti itu ya. Nah ketika kita membaca Al-Quran lebih banyak lagi, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan. Nah salah satu kebaikannya apa? Diberikan pemahaman-pemahaman dan diberikan keluasan hati kita terhadap menerima apa yang menjadi keputusan Allah dalam hidup kita ya. Terus yang berikutnya, keempat itu, setelah membaca Al-Quran adalah istighfar secara lisan dan istighfar secara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Istighfar lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim ya. Alangkah baiknya ketika kita mau dikejar oleh rizki dalam kehidupan kita, ya tadi kita harus sering-sering beristighfar. Istighfar secara lisan dan istighfar secara pekerjaan. Bagaimana sih aplikasinya istighfar itu? Berarti kan ketika kita menjalankan kehidupan ini, menghadapi fase-fase ataupun momen-momen di dalam keseharian kita hadirkan Allah dan kita pandang atau kita itu harus melihat segala sesuatu itu dari cara pandangnya Allah. Jangan sampai kita melakukan sebuah aktivitas yang mengundang ketidaksukaannya Allah atau dibenci sama Allah. Nah ketika kita beristighfar, secara otomatis kita akan berhati-hati dalam aktivitas kita agar apa yang kita kerjakan itu disukai sama Allah gitu. Kalau Allah udah suka, insya Allah apapun kebaikan itu akan mengejar kita. Dan yang berikutnya, yang kelima itu cirinya adalah berikhtiar dan berdoa. Ini udah sering sekali ya, pasti semua orang juga sudah logis lah, kalau mau sesuatu berarti harus ikhtiar dan dibarengi dengan doa. Itu betul sekali ya. Ketika kita mau sesuatu, apapun itu jenisnya, mau itu secara pemahaman, mau itu berbentuk harta, ya kita harus mengejarnya. Contoh misalkan kita ingin memiliki kendaraan, kita harus ada ikhtiar untuk ke sana, untuk mendapatkan itu, dan berikutnya kita berdoa kepada Allah. Atau misalkan saya ingin bisa membaca Al-Quran, berarti ikhtiarnya itu apa? Ikhtiarnya adalah berdoa, belajar, lalu kemudian setelah belajar kita berdoa kepada Allah gitu kan. Nah yang terakhir, yang keenam, cirinya itu adalah tawakal ya. Tawakal artinya menyerahkan, memasrahkan segala urusan itu kepada Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, berikutnya hasilnya Allah yang menentukan, dan kita bersabar dan bersyukur. Nah ketika sudah memandang rizki itu dengan hal 6 ciri ini, maka insya Allah kita akan dikejar-kejar oleh rizki itu sendiri ya. Dan untuk teman-teman semua yang suka ataupun merasa ada manfaatnya video ini, silahkan untuk meng-like video ini, meng-share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Lalu untuk teman-teman yang merasa ada yang kurang atau menjanggal atau apalah yang terpikirkan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, subscribe untuk teman-teman yang belum like dan subscribe. Dari saya dicukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.